Baik, selamat siang menjelang sore, saudara-saudari terkasih. Pada kesempatan ini saya mau membagikan sedikit, menyeringkan sedikit tentang keselamatan Allah yang dibingkai dalam kerahiman ilahi. Saya tidak tahu berapa menit diberi kepada saya. Setengah jam ya. Mana apanya ini? Baik, perkenalkan dulu, nama saya Pastor Fidelis Mendeva, OFM Cup, saya Kapusin. Saya sebagai pastor paroki di Laverna, Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Jadi saya berada di atas gunung dan parokinya dekat pelabuhan. Baik, saya sudah kirim tadi bahannya, mohon ditampilkan. Baik, Bapak Ibu, suster dan saudara-saudari sekalian, tema yang saya tawarkan yakni kerajaan Allah dan keselamatan dalam bingkai kerahiman ilahi. Amat tertarik dengan tema ini karena sasarannya ialah mau melihat apa itu kerajaan Allah dan keselamatan. Dan bagaimana kita bingkai itu dalam kerahiman ilahi. Saya akan terangkan kepada kita tiga hal ini. Pertama, apa latar belakang teologis dari kerajaan dan keselamatan. Yang kedua, konsep mengenai kerajaan Allah dan keselamatan. Lalu yang berikut, proses keselamatan dan pertobatan melalui kerahiman ilahi. Mari kita masuk dalam konsep kerajaan Allah. Dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19, Yesus memaklumkan ketika pertama ia tampil di bait Allah, ia katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Jadi itu 18 bisa kita baca, 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi keselamatan itu ditawarkan oleh Yesus. Nah, Lukas bab 4, 43 dikatakan, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Nah, jadi Yesus datang ke dunia ialah untuk menyelamatkan dan menebus manusia. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Ketika kita dengarkan dari perjanjian lama, yaitu Kejadian, diusir kejatuhan manusia pertama di Taman Firdaus melawan Allah. Jadi Yesus datang untuk mewartakan suatu kerajaan dan memberitakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, untuk itulah sasaran kita, maka marilah kita lihat bagaimana lanjut kerajaan Allah dalam pengertiannya dalam perjanjian lama. Pertama, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Itu dilukiskan dalam Kejadian. 6 hari ia bekerja, menciptakan manusia, dan pada hari ke-7 ia istirahat. Jadi dia menciptakan segala sesuatu. Lalu dalam perjalanan berikut Allah memilih bangsa Israel sebagai kerajaan yang khusus. Jadi umat khusus. Ya, itu dalam perjanjian lama. Lalu ketiga, kerajaan Allah sebagai kerajaan yang akan datang. Nah, itu tadi yang dinubuatkan oleh para nabi dan akhirnya dalam diri Yesus nyatalah kerajaan itu. Lanjut. Nah,
Allah adalah pencipta segala sesuatu. Semua ciptaannya merupakan kerajaan Allah. Jadi bisa kita baca dalam Mazmur 103 ayat 19 dan 1 Tawarikh 29:11. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi apapun adalah kerajaan Allah. Itu konsep dalam Perjanjian Lama. Itu Mazmur 103. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Itu 1 Tawarikh. Jadi itu Allah semua yang menciptakan itu. Itu konsep Allah. Yang kedua, bangsa terpilih Israel sebagai kerajaannya yang khusus. Maka itu umat pilihan. Dan itu memang benar. Terkenal memang bangsa Israel ini. Walaupun mereka di kemana-mana, betul-betul mereka adalah pilihan Tuhan. Keluaran 19:56, lalu 2 Samuel 7:14. Meskipun bangsa Israel adalah bangsa terpilih sebagai kerajaan Allah, lalu takhta kerajaan adalah tetap milik Allah. Jadi bukan milik bangsa Israel. Raja mereka bukan hanya raja duniawi, tapi Allah sendiri. Lalu melalui perantaraan para nabi, Allah membimbing, menegur, menghukum, sekaligus juga memberi mereka keselamatan. Jadi para nabi itu berfungsi untuk membimbing mereka, menegur mereka, dan menghukum agar tetap dalam koridor kerajaan Allah. Itu mengenai bangsa pilihan. Lalu kemudian kerajaan Allah, kerajaan yang akan datang. Jadi para nabi menubuatkan bahwa kerajaan Allah yang akan datang akan lebih besar, unggul, universal, termasuk orang-orang kafir. Yesaya 49 ayat 6, dan tak berkesudahan. Daniel 2:4. Jadi tak berkesudahan. Itulah konsep kerajaan Allah dalam Perjanjian Lama. Lanjut. Lalu bagaimana kerajaan Allah menurut Perjanjian Baru? Ada 3 juga hal dalam Perjanjian Baru, yakni kerajaan Allah yang tidak kelihatan, lalu kedua kerajaan Allah yang kelihatan, dan yang ketiga kerajaan Allah yang jaya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Bagaimana kerajaan Allah yang kelihatan? Pemerintahan Allah dalam hati manusia sebagai anugerahnya. Kita lihat dalam Lukas 17:21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera. Nah, inilah yang kita alami. Jadi kelihatan, ada dalam hati kita. Allah meraja dalam hati kita. Jadi kelihatan, kita rasakan bagaimana Allah itu berkarya. Itulah kerajaan Allah yang tak kelihatan, Pemerintahan Allah dalam hati manusia sebagai anugerahnya. Lanjut. Nah, ini anugerah Allah, yaitu yang kita sebut dengan iman. Iman itu diwahyukan kepada kita, diberi kepada kita, lalu kita terima. Ya, maka itulah iman. Ya, Allah, itulah kerajaan yang tak kelihatan. Lalu kerajaan Allah yang kelihatan. Kerajaan Allah adalah untuk semua orang. Itu bisa kita lihat tumbuh dari suatu permulaan yang kecil, biji sesawi. Jadi bagaimana biji sesawi itu kecil sekali, tapi lama-kelamaan bertumbuh, berkembang, sampai burung-burung bisa bersarang di atasnya. Itu kerajaan yang kelihatan. Jadi merupakan anugerah Allah, tapi juga kelihatan, bertumbuh. Itulah dilambangkan dengan biji sesawi. Jadi begitulah berkembangnya kerajaan Allah. Berikut, kerajaan Allah yang jaya. Nah, pemerintahan Allah yang jaya bersama Kristus saat kedatangannya di akhir zaman. Wahyu 19, 6b dan 16. Yesus memerintahkan
pengikutnya untuk berdoa bagi kerajaan Allah yang utuh dan sempurna. Matius 6:10. Hingga saat penyerahan kerajaan Allah itu kepada Allah Bapa. Jadi nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, disitulah ia menyatakan kepenuhan kerajaannya, dan di situ ia akan menghakimi orang hidup dan mati. Nanti yang berkenan di hadapan Tuhan di sebelah kanannya dan yang tidak di sebelah kirinya. Inilah gambaran kerajaan Allah yang jaya. Dan inilah yang sedang kita nantikan. Lanjut. Kemudian, saudara-saudari, tadi sudah digambarkan bagaimana kerajaan Allah itu yang dibawa oleh Yesus. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kerajaan saat ini, dunia ini sangat kontradiksi. Pertama, tujuan Allah dunia yang damai. Itulah kerajaan Allah. Adil, bahagia. Itu yang kita doakan Bapa kami yang ada di surga. Ya, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan. Itu yang kita inginkan, kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah ini yang ada dunia yang damai, adil, dan bahagia. Nah, realitas yang kita hadapi justru penderitaan manusia, problema sosial, masih belum, ketakutan, kekhawatiran, penindasan. Jadi sangat kontras dengan kerajaan Allah yang kita impikan. Realitas yang kita hadapi adalah penderitaan manusia, banyak masalah-masalah, malah peperangan yang ada seperti tadi kita doakan. Lanjut. Kemudian, ini yang terjadi, yang kita hadapi realitas yang sekarang ini, bencana alam, kelaparan, dan banyak ketidakadilan, yang kesenjangan sosial yang berhadapan, yang kita hadapi di depan mata kita. Lanjut. Lanjut. Oke. Apakah ya kontradiksi dunia dari keadaan dunia yang ternyata jauh dari sempurna? Ya, kembali dulu. Saya terangkan sedikit lagi. Kembali. Keadaan dunia ternyata jauh dari sempurna. Ada kesepian, isolasi, tekanan, kecemasan, kekhawatiran, tidak mempunyai arah hidup, ketidakadilan, ketimpangan, kekacauan karena perubahan sosial, termasuk teknologi sekarang ini, dan perang. Tadi sudah didoakan Rusia dan Ukraina. Lanjut. Nah, sekarang apakah ada harapan? Harapan satu-satunya ialah Yesus Kristus, Sang Mesias. Tadi itu yang kita Lukas 4:18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini harapan satu-satunya. Jadi tak usah kita cemas, tak usah kita takut menghadapi realitas yang ada harapan kita, yakni Yesus Kristus, Sang Mesias. Lanjut. Maka tujuan kerajaan Allah yakni keselamatan manusia. Maka itulah yang diutus oleh Allah Bapa, putranya yang tunggal ke dunia ini. Mengapa? Untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Bagaimanapun hebatnya manusia tidak mampu. Maka satu-satunya cara Allah turun melalui putranya untuk menyelamatkan manusia. Dan yang kedua, pembebasan. Yesus datang membebaskan. Lanjut. Jadi, membebaskan dari mana? Dari beban kemiskinan. Jadi bukan dalam arti supaya kita tidak ada yang miskin secara materi, tetapi ini utamanya juga kemiskinan rohani. Ya. Kemudian pembebasan dari belenggu. Banyak sekarang belenggu-belenggu yang dihadapi oleh umat manusia. Ya, kecanduan, macam-macam belenggu yang dialami manusia saat ini. Lalu pembebasan dari hukuman.
Nah, bagus sekali tadi. Nanti kita akan lihat bahwa manusia sekarang ada dua gendang. Nah, tetapi kita sebagai umat beriman, nanti kita akan lihat bagaimana kerahiman Allah yang berbelas kasih, yang maha rahim. Jadi bukan Allah yang menghukum. Tapi dalam arti tertentu, hukuman ini yang membebani manusia, hukuman karena dosa, dibebaskan dari kebutaan dalam kehidupan manusia. Buta hal-hal yang baik. Buta akan kepedulian orang lain. Maka Paus Fransiskus kemarin mengatakan dalam hari Minggu komunikasi sosial, dia katakan hendaknya kita mendengarkan dengan telinga hati. Jadi bukan lagi hanya mata yang buta, hati juga seringkali buta. Maka perlu pendengaran yang baik. Nah, ini dipatahkan dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu belenggu itu dilepaskan, dipatahkan dalam kerajaan Allah yang telah dibawa oleh Yesus, yakni salib. Lanjut. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang diundang masuk ke dalam kerajaan Allah? Yang diundang memasuki kerajaan Allah adalah sebuah pilihan. Jadi ini pilihan bebas, jadi namanya undangan. Saya sangat senang gambar Yesus itu mengetuk pintu. Kan? Dia ketuk pintu, lalu terserah kita buka atau tidak. Sama kita kuncinya dari dalam. Kalau kita buka, dia masuk. Kalau tidak, dia juga tidak paksa. Jadi ini pilihan. Jadi memasuki kerajaan adalah suatu pilihan bebas bagi setiap manusia. Jadi tidak pernah dipaksakan. Nah, tawaran ke dalam kerajaan Allah, ya, yakni melalui kasih. Dan inilah yang saya katakan kerahiman ilahi. Dalam bingkai kerahiman ilahi. Nah, tawaran ini dalam kasih Allah. Ini luar biasa. Nah, jadi Allah itu selalu mencari kita. Sebenarnya bukan kita yang mencari, Allah tetap mencari kita. Nah, jadi kerajaan Allah sudah berada di tengah-tengah kita. Sudah ada. Di hati kita, di tengah-tengah kita, di kelompok doa kita sudah ada. Itulah kerajaan Allah. Lanjut. Kita tidak dapat dibeli dan tidak tergantung pandangan orang atau tempat. Jadi kita memilih itu. Jadi kebebasan yang kita lakukan ini adalah yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi hidup dalam kerajaan Allah mengutamakan cinta kasih dan membagikannya kepada sesama. Jadi yang hidup dalam kerajaan Allah ini adalah juga dipenuhi oleh cinta kasih, sehingga tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi kepada orang lain, kepada sesama. Ya, kita bisa wujudkan lewat kepedulian kita kepada mereka yang tersingkir, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang dipenjara. Itu juga menjadi tanda bahwa kita tinggal dalam kerajaan Allah. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi orang yang hidup dalam kerajaan Allah, maka akan ada terang. Jadi kegelapan disingkirkan. Jadi dia akan mempunyai hidup. Yohanes 8:12. Lanjut. Next. Maka kuasa kerajaan Allah, kalau ada kerajaan Allah kuasanya, ya, maka dia berkuasa atas roh jahat. Jadi roh jahat akan terkalahkan. Lukas 10:17-20, Lukas 9:1. Lalu kuasa atas penyakit, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia berkeliling Yerusalem. Dia melenyapkan segala penyakit, mengusir roh-roh jahat. Lalu dia berkuasa atas dosa, yang mengampuni. Matius 18 ayat 18. Lalu juga kuasa atas alam, ia meredakan badai. Lalu kuasa atas kematian, ia membangkitkan Lazarus. Dan bukan hanya itu, ia bangkit dari antara orang mati. Itulah kuasa kerajaan Allah yang telah diberikan Bapa kepadanya. Jadi kita juga yang tinggal dalam kerajaan itu, kita
mengambil bagian dalam kuasa Yesus untuk itu. Lalu bagaimana kita bisa dapat masuk dalam kerajaan Allah? Maka ini membutuhkan perubahan batin. Tadi bagus sekali, itu pertobatan terus-menerus. Ya. Nah, dari hidup yang berpusatkan daging, itulah dunia, kepada hidup yang berpusatkan roh. Tadi Yesus katakan, roh Tuhan ada pada itulah. Jadi kita pun roh Tuhan yang ada pada kita bisa kita kalahkan kedagingan karena ada roh Allah dalam diri kita. Inilah yang memampukan kita untuk mengalahkan dunia, termasuk mengalahkan diri kita sendiri. Jadi inilah siapa yang masuk dalam kerajaan Allah, maka kita butuhkan pertobatan, perubahan batin. Lanjut. Nah, pertobatan adalah suatu proses. Jadi tidak hanya pertobatan itu ketika masa Advent dan masa Prapaskah. Seringkali hanya berpikiran bahwa hanya itulah kita masa-masa pertobatan. Tidak. Santo Fransiskus Assisi mengatakan pertobatan itu setiap saat. Dia katakan. Yohanes bab 3 ayat 1-7, pertobatan adalah sebagai proses mengalami kelahiran baru secara lembut. Dan itulah kita rasakan kerahiman Allah. Ya begitu, Bapa begitu baik sehingga Dia menunggu kita kapan datang kepadanya. Sudah digambarkan itu bagaimana Allah itu sangat memperhatikan kita, diberi perumpamaan dalam Injil, yakni dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Itu bagus sekali. Ya. Nah, jadi kita pertobatan sebagai peristiwa mengalami perubahan secara radikal. Tidak boleh hanya setengah-setengah dalam bertobat. Nah, proses ini kita alami melalui kerahiman ilahi. Nah, saya tadi tertarik bagaimana kita juga mengalami doa bersama ini, bagaimana luka-luka Yesus membuka mata hati kita untuk tidak lagi melukai Dia, dosa-dosa kita. Maka dengan kerahimannya Allah itu, kita digerakkan untuk kembali kepada Allah. Lanjut. Nah, kerahiman ilahi adalah belas kasih Allah kepada manusia. Inilah gambaran Allah yang sebenarnya. Jadi bukan waktunya Allah menghukum kita. Yesus datang ke dunia pun bukan untuk menghukum, justru membebaskan. Jadi gambar Allah dulu yang seperti saya bayangkan waktu saya masih kecil sekolah minggu, Allah itu begitu menakutkan, punya jenggot, lalu duduk di takhta, lalu selalu mengamati siapa yang jahat, yang berdosa. Bukan itu gambaran Allah. Gambaran Allah berahim. Ini gambaran Allah. Dia selalu menerima kita apa adanya. Itulah Allah. Maka dimensi yang kerahiman ilahi adalah dimensi yang integral dalam iman kita. Ini penting sekali. Maka kalau ada devosi kepada kerahiman ilahi, ini bukan devosi tambahan yang ditempelkan. Memang ini ada kesadaran akan kebaikan Allah, belas kasih Allah. Jadi ketika kita memakai tadi rosario, lalu ikut jalan salib tadi singkat, ya bukan hanya tempelan. Ini memang kesadaran kita bagaimana Allah begitu baik, begitu cinta, sampai mengutus putranya yang rela menderita untuk cinta sehabis-habisnya kepada kita. Nah, maka belas kasih ya atau kerahiman Allah adalah sel yang paling pokok dalam seluruh pesan Injil. Itu menurut Paus Benediktus. Jadi belas kasih adalah sel inti yang paling pokok dalam seluruh pesan Injil. Ya. Lanjut. Kerahiman ilahi juga lewat. Menurut Paus Yohanes Paulus kedua, kerahiman atau mercy adalah nama kedua dari belas kasih di mana cinta Allah berjumpa dengan kita di tengah realitas penderitaan dan dosa kita. Jadi memang itulah belas kasih Allah.
ya, Santo Paulus mengatakan di mana dosa bertambah, rahmat Allah semakin bertambah. Ya, itulah rahmat Allah luar biasa, terutama bagi mereka yang tersingkir, yang merasa diri sangat berdosa. Allah selalu datang untuk mendekati. Lanjut. Nah, keraiman ilahi ini juga dalam Santo Faustina dalam buku hariannya yang cukup tebal ini, ya menuliskan kata-kata Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Saat ini adalah saat kerahiman. Saat ini adalah saat di mana saya akan memberikan kerahimanku yang luar biasa. Saat ini adalah saat di mana saya ingin memberikan rahmat-rahmat istimewa kepada bangsa manusia. Saya akan memberikan kerahimanku dalam cara yang luar biasa. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita alami itu. Karena cara Allah mendekati beda-beda setiap orang. Beda-beda. Tetapi marilah kita alami itu. Ada banyak orang tertolong karena luka-luka batin, karena perbuatan-perbuatan kegelapan yang dilakukan, berkat devosi kepada kerahiman ilahi, maka hidup diubah. Itulah rahmat-rahmat luar biasa yang kita terima. Jadi Bapak Ibu pasti sudah mengalaminya ketika mendoakan rosario, kemudian jalan salib, lalu doa koronka. Untuk apa itu? Untuk membantu kita, pertama-tama untuk melihat diri kita yang seringkali juga jatuh, tapi Tuhan selalu mengangkat kita untuk kembali kepadanya. Dan bukan hanya kita mendoakan orang-orang lain yang juga tinggal dalam lingkaran dosa, kegelapan, dan juga bagi mereka yang telah meninggal lalu tidak sempat mengalami pertobatan. Kita mohon kerahiman Allah. Lanjut. Nah, tadi Yesus datang ke dunia ini untuk keselamatan. Kerahiman Allah juga untuk apa? Untuk keselamatan. Berarti keutuhan artinya utuh secara tubuh, jiwa, dan roh. Selamat. Jadi bukan hanya tubuh kita yang selamat, juga seluruh, total. Ya. Lalu karunia keselamatan mengalahkan kejahatan, lalu pengampunan dosa. Universal juga pembebasan dari keterikatan. Lalu Allah telah menjanjikan hidup kekal. Nah, itu yang kita alami. Jadi perjalanan kita nanti adalah berziarah di dunia ini menuju hidup kekal. Ya, kalau tidak ada harapan itu, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita baca kitab suci? Untuk apa kita melakukan hal-hal kebajikan? Karena ini untuk hidup kekal. Lanjut. Nah, mengalami keselamatan berarti mengalami kerahiman ilahi secara mendalam. Jadi kita alami secara personal bagaimana Allah itu begitu baik, begitu rahim kepada kita. Maka tawaran keselamatan yang universal, yang umum ini kepada siapapun dia tawarkan. Maka kita juga berkewajiban untuk menjadi saksi keselamatan Allah. Jadi bukan hanya kita yang selamat, supaya orang lain juga selamat. Maka pernyataan Yesus dalam Matius 28 itu, dia katakan, pergilah, wartakanlah Injil. Siapa yang percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka. Jadi ini tugas kita. Jadi bukan hanya kita yang selamat, orang lain juga selamat. Ini, dan bukan hanya tugas kaum berjubah, para pastor, biarawan, biarawati, jadi kita tugas kita semua. Mari lanjut. Nah, terakhir, kembali. Halo. Nah, terakhir, dari mengalami keselamatan,
Roma, tadi Universitas Roma 2:12-16. Jadi keselamatan tersedia bagi setiap orang. Inilah harapan kita, bahwa keselamatan itu bukan hanya milik satu orang, bukan hanya milik kelompok kita, tapi keselamatan ditawarkan kepada setiap orang. Dan kita berkewajiban untuk mewartakan ini, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Itulah kira-kira Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengenai konsep kerajaan Allah dan keselamatan dalam bingkai kerahiman ilahi. Dan inilah yang terus kita lakukan supaya tetap kita menjadi isi kerajaan Allah. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita tidak jauh dari kerajaan Allah dan keselamatan. Amin. Amin.